Oke, ketemu lagi dalam moda pembelajaran online UT ya. Oke, kali ini kita akan bicara tentang struktur organisasi. Oh ya, kita masuk ke pertemuan terakhir sesi ke-8 dari rangkaian belajar Universitas Terbuka dengan mata kuliah organisasi. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam struktur organisasi. Tapi saya ingatkan buat mahasiswa sekalian yang ada dan mengikuti perkuliahan kali ini bahwa penilaian untuk 1, 2, 3, 4 sepertinya sudah ditutup ya. Artinya sudah tidak bisa mengisi mungkin, tapi mungkin minggu terakhir Anda cari kesempatan supaya lebih cepat aja. Pada minggu-minggu ini lebih cepat mengisi sudahnya. Saya berharap semua mahasiswa mendapatkan nilai yang optimal. Saya nanti akan coba mengulang lagi penilaian-penilaian yang belum dan memberikan sedikit komentar. Nah, mungkin minggu-minggu ini komentarnya lebih sedikit ya. Karena dalam hal ini saya ngajar waktu untuk penilaian-penilaian berikutnya karena saya harus mengisi semua data. Nah, tapi saya mengingatkan untuk tugas, untuk diskusi, tugas ketiga, untuk diskusi juga diisi dan diselesaikan. Kemudian karena minggu terakhir saya juga mungkin mohon maaf bila dalam pembelajaran ini tidak optimal, tidak terlalu banyak bisa memberikan kontribusi baik dari komentar, baik dari penilaian-penilaian mungkin kurang optimal. Nah, mohon maaf karena memang kita kan online ya, kita tidak tahu seberapa ininya. Saya hanya bisa membaca teksnya saja. Jadi para mahasiswa yang sudah saya nilai biasanya saya berikan komentar-komentar ya. Selanjutnya dalam hal ini kita akan masuk ke sesi terakhir ke-8. Kita akan bicara tentang struktur organisasi. Nah, saya sering membawa materi organisasi atau materi-materi lain ke dalam dunia kerja karena pada dasarnya kita nanti akan masuk ke dalam dunia kerja yang kompleks ya, di mana kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam job description-nya. Bagian keuangan tentu berbeda dengan mungkin Anda bagian manajemen ya. Akan sangat berbeda menanggapi sebuah masalah atau kendala. Atau mungkin jobnya berbeda ketika Anda mengatur sistem penjualan. Tapi bagian keuangan akan menghitung nilai penjualannya ya, mengaudit. Nah, Anda harus bisa berkolaborasi dengan bagian tersebut. Nah, dalam dunia pekerjaan hal-hal tersebut cukup sulit ya, karena perbedaan pengetahuan. Tapi tentu saja satu yang saya ingatkan buat saudara-saudara sekalian yang masuk dunia kerja, hal tersebut bukannya tidak mungkin dan memang harusnya mungkin. Dijadikan sebuah nilai kolaborasi yang penting bagi masing-masing departemen. Bila tidak terjadi
kolaborasi yang baik nanti akan terjadi perpecahan di dalam suatu organisasi. Ini yang sering terjadi di eh, kita gitu ya, dalam membentuk suatu organisasi. Karena apa? Karena memang pola pikirnya berbeda, disiplinnya, ilmunya berbeda, tapi masing-masing sebetulnya punya job description yang berbeda. Seperti contoh tadi ketika Anda bekerja sebagai manajemen sistem, Anda mengatur penjualan, lokasinya, tempatnya, terus jumlah penjualannya, dalam menaruh barang-barangnya di gudang dan segala macam, atau mendisplaynya. Bagian administrasi atau bagian keuangan tugasnya bukan itu gitu. Tugasnya adalah bagaimana barang-barang yang dijual itu dicatat oleh Anda, kemudian catatan itu diberikan kepada mereka. Nah, sekarang sudah ada era digitalisasi, tapi tentu saja bagian audit akan tahu bahwa barang ini sebenarnya masih ada, kenapa nggak terjual. Terus, nah, dia bisa mengolah data. Bahkan penjualan menurun, penjualan naik, dia punya datanya secara angka. Kemudian dia bisa menyusun laporan keuangannya atas penjualan. Nah, itulah berbedanya tugas mereka. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak audit bahwa dalam pengecekan barang, dalam proses penyesuaian antara barangnya di gudang dan barang yang dijual, mereka punya data sistem audit itu, gitu ya. Nah, inilah yang terkadang menjadi perbedaan-perbedaan. Kita memanajemen, tapi yang menghitung adalah bagian audit, yang mengevaluasi adalah bagian audit, betul. Nah, kita bagian manajemen biasanya apa? Melakukan audit gudang, misalkan cek fisik, itu juga penting. Tapi kita tidak perlu tahu harganya berapa. Gitu. Bagian penjualan tahu harganya berapa. Setelah bagian penjualan tahu, biasanya kan kalau itu bisa kita pakai software apa gitu. Nah, inilah yang membedakan setiap bagian berbeda. Itu baru saya bahas satu bagian saja, bagian audit dan bagian penjualan. Bagaimana struktur organisasinya bila dia hierarki bentuk. Ada top manajemen yang berupa direktur, ada manajer keuangan, ada manajer penjualan, ada Anda manajer manajemen, atau ada manajer marketing, sales marketing, dan banyak hal yang di situ bisa, atau bagian mungkin sedikit produksi kali ya, atau apa pengepakan atau apa. Nah, itu merupakan sebuah hierarki. Kemudian baru operatornya, bagian penjualannya bagaimana, apakah dia penjualannya retail, apa penjualannya seperti apa, bentuk-bentuk inilah yang akhirnya harus dipahami oleh setiap karyawan di dalam sebuah perusahaan. Anda masuk dalam sebuah perusahaan, nggak usah susah lah, misalkan swalayan atau yang banyak kita tahu. Nah, Anda di posisi mana bagian manajemen barang yang akan dijual? Nah, Anda ada di station yang namanya semi gudang, yang ngatur barang ini ke sini, barang ini ke sini, barang ini ke sini. Nah, itu harus tahu bagaimana Anda memanajemennya. Bahkan mesti tahu barang ini lakunya di bagian ini. Saya pernah cerita bahwa mengatur barang itu tidak mudah ya. Mengatur barang itu tidak mudah. Membuka cabang di satu tempat dan membuka cabang di tempat yang lain itu tidak sama lakunya. Karena apa? Lihat siapa penjualnya, siapa pembelinya, siapa customer kita ya. Jadi memahami hal itu harus dari manajemen. Bagian penjualan bagian audit nggak perlu tahu itu. Tapi Anda harus memahami bagaimana bagian manajemen itu, di dekat sini itu perumahan semua, pasti yang laku adalah barang-barang kebutuhan pokok. Makanya bisa jual bahan-bahan kebutuhan pokok yang lazim
konsumsi oleh rumah tangga gitu. Oh, daerah sini dekatnya dekat kampus atau perkantoran, Anda jual minyak goreng di situ nggak laku. Anda jual roti, kopi, tempat nongkrong laku karena tempat seperti itu yang atau makanan-makanan jadi ya. Yang mungkin ya, lebih spesifik kali ya. Nah itu mungkin bisa di daerah perkantoran. Ya itu ada perbedaan besar ketika Anda mau mengetahui siapa customer Anda. Nah kembali lagi, bagaimana Anda memiliki keahlian di bidang melihat potensi penjualan. Nah itu bidang manajemen ya. Strategi itu yang Anda harus miliki di dalam sebuah pengaturan sumber daya ya. Nah selanjutnya nanti Anda akan belajar banyak-banyak uh, model. Ini akan meluas ya. Jadi cerita ini kemudian atau deskripsi ini akan meluas nanti ya ke bentuk-bentuk grafik, penjualan, penjadwalan dan lain sebagainya ya. Jadi Anda bisa lihat-lihat di modulnya ya tentang komponen-komponen keterhubungan, misalkan hubungannya up ke direksi. Nah, apa yang dibutuhkan sebagai laporan ke direksi? Nah, kalau horizontal, horizontal dan vertikalnya berbeda ya, apa nih? Ke atas apa, ke bawah. Nah, itu ada di modul bisa dibaca. Kemudian saya berharap ketika baca modul, karena ini modulnya buat saya ini modulnya terlalu dimampatkan atau terlalu summary ya. Anda bisa lihat-lihat dengan berbagai hal di dalamnya dengan mencari di internet atau apa supaya Anda paham bagian ini adalah ini, bagian ini adalah bagian ini, bagian. Dan pelajarilah berbagai model organisasi, bentuk organisasi dalam perusahaan karena beda ya. Saya bicara perbankan, Anda mungkin nanti akan masuk perbankan. Beda sama perusahaan-perusahaan lain struktur organisasinya. Jangan sama dan bidang kerjanya masing-masing berbeda. Jadi itulah yang harus dipahami. Jadi bagaimana Anda memahami suatu struktur organisasi pada masa yang akan datang. Terutama di era digital ya. Bagaimana sih era digital ini dapat membantu struktur organisasi. Nah, dari deskripsi saya ini mudah-mudahan sedikit bisa membantu pemahaman tentang organisasi ya. Kembali lagi pada sesi kita ke-8 ini tentunya ini sesi yang mungkin terakhir. Nah, kembali lagi jangan lupa untuk menyelesaikan diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Baik, karena ini video pendek. Tetap semangat, tetap sehat dan sukses selalu buat Anda semua.